Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan kami kelompok 3 Latsar Angkatan 2 Pemerintah Kabupaten Pati di PPSDM Geominerba Bandung tahun 2021. Hari ini kami akan menyajikan beberapa video hasil wawancara kami bersama beberapa responden yang mewakili generasi atau lapisan masyarakat. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya bersama dengan Bapak Muhammad Ali. Beliau ini Ketua Yayasan As-Salafi Al-Lahar, sekaligus Guru Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, langsung saja pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Bapak, hakikat wawasan kebangsaan itu seperti apa, Pak? Jadi wawasan kebangsaan itu adalah upaya bagi warga negara untuk mengenali dirinya sendiri, termasuk di situ mengenali lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya yang berkaitan dengan masalah-masalah geografis, sosial, ekonomi, dan juga politik serta pertahanan dan keamanan. Jadi hakikatnya adalah menanamkan dalam diri setiap warga negara untuk mengetahui dirinya, jati dirinya, dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian bila dikaitkan dengan kasus pada bulan Juni kemarin terkait pengerusakan makam yang dilakukan oleh anak SD, menurut pandangan Bapak itu seperti apa? Menurut pandangan saya secara pribadi bahwa di situ telah terjadi kegagalan dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya apa? Artinya bahwasanya wawasan kebangsaan itu tidak berhasil ditanamkan dalam diri siswa. Nah, ini salah satu terbukti bahwasanya adanya perusakan terhadap makam yang notabene-nya makam itu adalah makam yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan apa itu siswa itu sendiri. Artinya bahwasanya di situ sebetulnya adalah kegagalan dari segenap komponen yang seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Ternyata di situ tidak berhasil menanamkan, atau memang sengaja tidak ada penanaman nilai kebangsaan pada siswa itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana menginternalisasikan wawasan kebangsaan terutama kepada diri kita sebagai warga negara Indonesia
dan juga kepada peserta didik. Terhadap diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia adalah kita mau tidak mau harus mengenalkan diri kita sendiri atau memahami diri kita sendiri bahwasanya di sekitar kita itu tidak ada yang namanya perbedaan yang bisa memicu terjadinya perpecahan terhadap integrasi bangsa. Kaitannya adalah bahwasanya wawasan kebangsaan ini, spirit utamanya itu adalah tentang nilai persatuan dan kesatuan. Maka untuk menanamkan diri itu adalah pertama memahami arti kita berbangsa dan bernegara. Terus bagi peserta didik adalah kita berupaya sekuat tenaga dengan segala kemampuan supaya peserta didik kita itu tahu tentang jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan tahu juga tentang lingkungan yang ada di Indonesia, termasuk perbedaan yang ada di Indonesia. Jangan sampai perbedaan itu dijadikan sebagai alat disintegrasi bangsa. Kuncinya adalah persatuan dan kesatuan harus kita tanamkan terhadap diri kita dan juga terhadap peserta didik kita untuk tetap kita junjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu sendiri. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Sekarang saya bersama Bapak Ahmad Munirul Hakim, salah satu dosen di IAIN Salatiga yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Prawoto, Kecamatan Sukmilo, Kabupaten Pati. Mohon maaf Bapak, ini mau interview beberapa masalah ya. Ini yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan itu apa Pak? Ya, terima kasih sebelumnya telah bertanya kepada saya, memberikan kesempatan. Yang pertama, pertanyaan tentang wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita dan usaha kita dalam memajukan bangsa Indonesia dengan cara kita sebagai masyarakat yang baik. Tentu kita belajar tentang keberagamaan, kemudian kita juga belajar bagaimana mencintai NKRI sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Mengapa kita perlu mengajarkan pembelaan negara walaupun negara kita sudah merdeka, Pak? Ya, karena di dalam Undang-Undang tahun 2014 nomor 34 tugas pokok TNI di situ diantaranya mempertahankan negara Republik Indonesia, menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap tumpah darah negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah program-program yang telah para TNI lakukan sebagai bentuk pembelaan negara? Program-program yang kami lakukan selama ini, kami sering memberikan arahan-arahan di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu mengenai bela negara. Terus di antaranya juga Saka Wira Kartika, terus ada juga kelompok-kelompok Karang Taruna yang intinya mereka kami rekrut dan kami berikan arahan-arahan jangan sampai menyimpang dari norma-norma yang selama ini sudah baik. Mereka akan terlibat seperti yang menggunakan narkoba, terus tawuran antar desa, antar kampung. Nah, itu yang kita laksanakan selama ini. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa arti bela negara menurut Anda? Bela negara adalah suatu sikap atau sifat di mana untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme dengan berbagai macam cara. Jika istilah berperang, kita bisa melakukan hal yang kecil untuk bela negara seperti halnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian membantu tetangga, kemudian menghindari berita-berita hoax dan lain sebagainya. Yang kedua,
Seberapa penting penerapan nilai bela negara yang masyarakat lakukan? Bela negara itu penting sekali untuk menunjukkan rasa cinta terhadap negara kita, juga untuk menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Semakin banyak masyarakat yang melakukan bela negara, tidak harus berperang dengan hal-hal kecil. Kita mempunyai kita pergi dengan tetangga, kemudian membantu membersihkan lingkungan desa, itu juga merupakan dari wujud bela negara. Walaupun hal kecil, tapi itu juga bisa menunjukkan rasa persaudaraan. Yang terakhir, nilai apa saja yang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, kita harus mendukung program pemerintah, setidaknya kita keluar rumah pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari mobilisasi. Itu adalah salah satu wujud bela negara di era pandemi sekarang ini. Terima kasih. Sama-sama. Demikian wawancara saya pada Bang Mulyono, salah satu aktivis Desa Kadilangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang berkembang hari ini adalah tentang pelonjakan kasus COVID-19 yang dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pemerintah yang sangat labil atau kurang tegas dalam memberikan aturan kepada masyarakat. Kemudian tentang vaksinasi sendiri, saya sudah update berita itu udah banyak vaksin yang masuk ke Indonesia. Cuman di sini yang sangat disayangkan adalah tentang vaksinasi orang yang sedang di perantauan, karena kebanyakan vaksin itu harus syaratnya KTP domisili atau KTP lokal. Di sini saya ingin berpesan kepada pemerintah, harusnya cukup KTP saja yang menjadi syarat vaksin. Kemudian tentang berita-berita yang sedang berkembang hari ini adalah melonjaknya pasien COVID yang menyebabkan rumah sakit atau tempat isolasi mandiri menjadi penuh. Harusnya pemerintah mementingkan hal yang sedang terjadi hari ini. Misalnya bisa mengalihkan sarana prasarana, karena ini isunya COVID. Jadi sarana prasarana yang sedang tidak dipakai kita fokuskan untuk COVID dulu, agar nantinya COVID ini bisa tertangani dan tidak lagi kasusnya naik terus. Sikap saya dalam menyikapi isu-isu yang sedang berkembang pada hari ini adalah dengan tidak panik, karena banyaknya arus informasi. Hal ini menyebabkan banyak berita-berita bohong atau berita hoax. Di sini sebagai orang yang berpikir, kita tentunya harus menelusuri apakah berita itu benar atau tidak. Misalnya tentang berita vaksinasi atau berita COVID-19, ya itu kita harus bisa menelusuri kebenarannya seperti apa. Di sini pemerintah menyediakan sarana website COVID-19. Di situ kita dapat membaca perkembangan kasus ataupun cara penanganan kasusnya. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memilah informasi agar kita tidak terjerumus dalam berita hoax. Saya tadi juga mau tahu bela negara. Kalau dalam benak Ibu tuh bela negara itu seperti apa sih, Bu? Atau apa sih itu bela negara, Bu? Ya itu tadi Mas, cinta kepada negara. Seperti cinta NKRI itu tadi. Jadi ya kita sebagai warga negara itu mencintai atau ikut membela negara kita Indonesia ini. Jadi nggak yang ikut isu-isu yang menjelekkan negara kayak gitu, Mas. Menurut saya kayak gitu. Jadi kita bentuk bela negara itu menurut Ibu tidak ikut menjelek-jelekkan negara. Ya kasarannya seperti itu. Atau kita punya rasa cinta terhadap negara. Iya Bu, memang kurang lebihnya seperti itu. Sikap mencintai atau jiwa mencintai kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Oke Bu, ngomongin soal bela negara Bu, menurut Ibu apa sih bentuk bela negara itu?
yang bisa Ibu saya lakukan iya, gitu pribadi sebagai gitu. bentuk cinta terhadap negara ini tuh. Ya kalau saya sih Mas ya sebagai pendidik Iya, gitu, betul. sebagai pendidik itu ya bagaimana kita bisa membuat anak didik kita dan anak-anak kita sendiri itu tuh bisa menjadi seorang yang individu yang cerdas, yang ngerti unggah-ungguh, bukan semata-mata bisa matematika, bisa fisika kayak gitu. Jadi ya mengerti unggah-ungguh gitu loh, namanya juga mendidik kan Mas. Guru kan digugulan ditiru gitu Mas. Sebagai pendidik sih seperti itu, juga mencontohkan oh jadi guru tuh jangan terus mempunyai nilai buruk gitu ya. Jadi kan kita dicontoh sama siswa-siswa kan, gitu aja sih, mencerdaskan lah gitu. Artinya sebagai pendidik itu tidak hanya transfer of knowledge atau transfer pengetahuan, tapi juga transfer of value. Kita mengajarkan kebaikan, budi pekerti, etika seperti itu Bu ya. Itulah hasil wawancara kami dengan beberapa responden dari berbagai macam profesi dan lapisan masyarakat. Dari wawancara tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan dimiliki oleh berbagai macam profesi dan lapisan masyarakat dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas. Begitu juga dengan upaya bela negara. Banyak hal yang dapat dilakukan sebagai upaya bela negara seperti melakukan ibadah, rajin berolahraga, memakai produk dalam negeri, mengadakan sakawira kartika, memberikan arahan ke sekolah-sekolah, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Demikian hasil wawancara kami bersama beberapa responden yang berasal dari berbagai macam profesi dan lapisan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hom. Namo Buddhaya. Salam Latsar.